Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Triwardini dari Universitas Muhammadiyah Buton, kelas C semester 6, Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Inferensial pada semester atas, yaitu semester 8. Berikut videonya. Pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang hanya diteliti. Apabila penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut penelitian sampel. Pengambilan sampel adalah teknik memilih anggota individu atau bagian dari populasi untuk membuat kesimpulan statistik dari populasi tersebut dan memperkirakan karakteristik seluruh populasi. Metode pengambilan sampel yang berbeda banyak digunakan oleh peneliti dalam riset pasar sehingga mereka tidak perlu meneliti seluruh populasi untuk mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Penjelasan ini juga merupakan metode yang tepat waktu dan hemat biaya dan karenanya membentuk dasar dari setiap desain penelitian. Teknik pengambilan sampel dapat digunakan dalam perangkat lunak survei penelitian untuk penurunan yang optimal. Contohnya, antara lain, contoh pengambilan sampel, misalnya, jika produsen obat ingin meneliti efek samping obat yang merugikan terhadap populasi suatu negara, hampir tidak mungkin untuk melakukan studi penelitian yang melibatkan semua orang. Dalam hal ini, peneliti memutuskan sampel orang dari setiap demografi dan kemudian menelitinya, memberikan umpan balik indikatifnya tentang perilaku obat. Macam-macam teknik pengambilan sampel. Berikut adalah teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam pengambilan sampel beserta masing-masing contohnya, antara lain probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seorang peneliti menetapkan pilihan beberapa kriteria dan memilih anggota populasi secara acak. Semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sampel dengan parameter pemilihan ini. Contohnya, dalam populasi dengan 1000 anggota, setiap anggota akan memiliki 1:1000 peluang untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Pengambilan sampel probabilitas menghilangkan bias dalam populasi dan memberikan semua anggota untuk kesempatan yang adil untuk disertakan dalam sampel. Di sini ada 4 jenis teknik pengambilan sampel probabilitas. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Salah satu teknik ini membantu menghemat waktu dan sumber daya adalah metode pengambilan sampel acak sederhana. Langkah ini adalah metode yang dapat diandalkan untuk informasi di mana setiap anggota populasi dipilih secara acak, hanya secara kebetulan. Contohnya, peneliti ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 1000. Yang kedua, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Cluster sampling adalah suatu metode di mana peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau cluster yang memiliki suatu populasi. Cluster diidentifikasi dan dimasukkan dalam sampel berdasarkan parameter demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain-lain. Contohnya, misalnya perusahaan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri dan jumlah karyawannya yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Jadi peneliti menggunakan pengembalian sampel acak untuk memiliki 3 kantor saja. Yang ketiga itu pengambilan sampel acak sistematis atau sistematis random sampling. Peneliti ini menggunakan metode pengambilan sampel sistematis untuk memilih anggota sampel suatu populasi secara berkala. Hal ini memerlukan pemilihan titik awal untuk sampel dan ukuran sampel yang secara diulangi berkala. Contohnya,
Seorang peneliti bermaksud untuk mengumpulkan sampel sistematis dari 500 orang dalam populasi 5.000. Peneliti menomori setiap elemen populasi dari 1 sampai 5.000 dan akan memilih setiap 10 individu untuk menjadi bagian dari sampel. Yang keempat, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Pengambilan sampel acak berstrata adalah metode yang digunakan peneliti untuk membagi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak tumpah tindih tetapi mewakili seluruh populasi. Misalnya, perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Peneliti ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi peneliti mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian peneliti menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria yang memberi peneliti sampel 100 orang yang representatif. Ada beberapa jenis teknik non-probability sampling. Ada 6, tapi di sini saya hanya menjelaskan 2 saja. Kedua ini adalah non-probability sampling. Tadi kan probability sampling, sekarang non-probability sampling. Dalam non-probability sampling, peneliti memiliki anggota untuk penelitian secara acak. Metode pengambilan sampel ini bukan proses seleksi tetap atau standar. Dalam teknik yang satu ini, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Terdapat beberapa jenis teknik pengambilan sampel non-probability. Yang pertama, convenience sampling. Metode ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Biasanya disebut sebagai convenience sampling karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Contohnya, startup dan LSM biasanya melakukan pengambilan sampel di mall untuk mendistribusikan selebaran acara yang akan datang atau promosi suatu alasan. Mereka melakukannya dengan berdiri di pintu masuk mall dan membagikan pamflet secara acak. Yang kedua, judgmental atau purposive sampling. Metode ini dibentuk oleh kebijaksanaan peneliti. Peneliti hanya mempertimbangkan tujuan peneliti bersama dengan pemahaman khalayak sasaran. Contohnya, ketika peneliti ingin memahami proses berpikir orang yang tertarik belajar untuk gelar masternya. Adalah tujuan pengambilan sampel. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan data pada seluruh posisi. Yang kedua, adanya asumsi bahwa semua populasi seragam atau sama sehingga dapat diwakili oleh sampel. Baiklah, dari penjelasan yang dapat saya jelaskan bahwa teknik sampling dibentuk sebagai cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan disajikan sumber data penelitian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan tentu saja dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar dapat sampel yang representatif. Terima kasih. Hanya itu yang saya bisa jelaskan atau sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.